Rasanya capek banget, bingung harus gimana, harus ngelakuin apa lagi ya, harus bertahan dan berjuang sebagaimana lagi. Semua tuh udah dikerahkan, semua tuh udah dilakukan sebaik mungkin. Tapi rasanya kayak masih aja kurang. Kadang makin lama tuh makin gak ngerti sama diri sendiri. Harus ngelakuin effort segimana lagi buat diri sendiri. Harus berjuang sekeras apa lagi untuk hidup yang sedang aku jalani. Aku gak tahu, seolah-olah aku seperti kehilangan arah. Aku gak tahu aku sedang di mana. Aku gak tahu jalan pulang aku, dan ya aku gak tahu harus melakukan apa. Karena aku ngerasa semua tuh udah aku lakukan sebaik mungkin. Semua tuh udah aku berikan yang terbaik untuk diriku sendiri. Tapi kadang kenapa aku ngerasa kalau apa yang aku lakukan itu ya rasanya kayak gak cukup aja. Rasanya kayak selalu kurang. Kadang pengen banget bilang kayak, aku capek banget Tuhan. Capek banget rasanya. Pengen bilang nyerah, tapi itu bukan solusi untuk memecahkan masalah. Padahal sering kali aku merasa aku ada di titik dimana aku hampir ingin menyerah. Tapi hebatnya, walaupun aku sering kali ada di fase tersebut, aku selalu berhasil menahan diriku agar tetap di jalan yang terbaik, dan aku tetap bertahan seorang diri. Ya walaupun aku harus bertahan seorang diri tanpa mereka tahu bagaimana hancurnya aku ketika aku sedang sendiri. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Gimana? Awal bulan kamu bagaimana? Hari kamu baik? Keadaan kamu baik? Semuanya gimana? Pasti lagi capek banget ya? Iya, lagi capek nggak? Kadang ada yang bilang kalau misalnya capek itu, ya nggak semua capek itu berarti istirahat. Ya mungkin ada dari mereka-mereka yang dimana mereka bisa mengobati dirinya sendiri ketika sedang capek itu dengan obat terbaiknya. Tapi ada juga yang dimana capek udah melakukan hal-hal yang ia sukai, tapi tetap aja ngerasa kayak rasa capek itu selalu aja datang. Saat ini apa yang sedang kamu rasakan? Saat ini apa yang sedang mengganggu pikiran kamu? Apa yang membuat hari kamu tuh terasa capek banget? Dan apa sih yang bikin diri kamu tuh selalu aja mengucap rasa capek itu? Kalaupun ditanya, kamu capek kenapa? Apa yang bikin kamu capek? Kenapa kamu selalu gak bisa jawab? Ada apa sama diri kamu? Iya, aku tahu kok. Mungkin ketika kamu lagi ada di posisi capek banget, rasanya buat cerita itu enggan banget ya. Iya, rasanya kayak kamu cuma pengen di ngertiin aja tanpa harus dipertanyakan kenapa. Memang rasa capek itu selalu aja datang setiap hari. Apalagi kalau misalnya ketika malam hari tiba. Padahal fisik tuh lelah, semua itu capek. Tapi rasanya kayak kok susah banget ya buat istirahat. Kenapa ya pikiran tuh selalu aja kemana-mana? Kenapa ya hari-hari aku tuh setiap malam tuh selalu overthinking? Kadang pun kalau ditanya, apa sih yang kamu overthinkingin? Apa? Kamu OVT tentang apa? Ya kadang kalau ditanya kayak gitu tuh suka gak bisa jawab ya. Ya itulah manusia. Kadang kalau misal lagi capek ditanya, ya gak bisa jawab. Kadang kalau lagi OVT juga sama. Tapi kalau misal aku tanya, kamu
termasuk orang-orang yang setiap malam itu selalu overthinking gak sih? Ya, biasanya tuh ya kalau misalnya overthinking itu kan biasanya malam ya. Kamu termasuk salah satu dari orang tersebut nggak? Ya mungkin banyak sih yang dimana itu bisa menjadi hal-hal yang dimana itu kamu overthinkingin. Jujur kalau aku orangnya jarang banget OVT atau overthinking. Aku jarang banget. Bukan aku bohong ya, kayak ya pasti nggak setiap orang juga overthinking dong kak. Iya, cuman aku pernah ngerasain overthinking. Cuman aku lebih ke ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. So kenapa? Karena fisik kita tuh udah capek, batin kita tuh udah capek. Kalau misalnya kita terus mikirin hal-hal yang dimana itu berat, ya lama-kelamaan bikin diri kita tuh capek pikiran. Tahu gak sih, kalau misalnya kamu udah ngerasa capek banget sama pikiran kamu, semuanya, itu kan pasti impactnya ke semuanya ya. Itu rasanya enak gak? Gak enak kan? Makanya kenapa di episode sebelumnya tuh aku pernah membahas tentang capek pikiran. Karena sebenarnya tuh fisik kita tuh udah capek, semuanya tuh udah capek. Dan yang bikin lebih capeknya lagi tuh pikiran-pikiran kita sendiri. Itu yang bikin kita tuh semakin capek. Maka dari itu kenapa aku selalu bilang, boleh mikirin sesuatu. So kayak mikirin kehidupan, mikirin masa depan itu gak apa-apa, it's okay. Cuman kamu juga harus lebih bisa membatasi. Jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu neken otak kamu buat terus mikir-mikir hal-hal yang berat buat kamu pikirkan. Ada waktu dimana kamu memikirkan itu semua. Ada waktunya juga dimana kamu mengistirahatkan itu semua. Jadi jangan kamu terus neken diri kamu dan otak kamu buat terus melakukan hal-hal yang dimana itu bikin makin capek. Iya enggak? Ayo. Kadang banyak sih yang kayak gitu ya. Jujur kalau misal aku kalau udah capek, ya udah. Aku cukup istirahat, kalaupun gak bisa istirahat, aku cukup lakuin hal-hal yang aku suka. So setidaknya itu bisa meringankan pikiran kita dari stresnya otak kita dan capeknya fisik kita setelah lelah seharian. Karena kita tuh butuh relax. Kita tuh butuh tenang. Jadi jangan kamu terus neken diri kamu ya. Dan kadang tuh kalau misal lagi ada banyak pikiran kayak gitu, apalagi soal hidup, pasti yang namanya kehidupan itu tuh gak ada yang enak. Karena tidak semua manusia itu hidupnya tuh baik-baik aja. Ada yang dimana mereka mempunyai kehidupan yang jauh lebih bahagia daripada apa yang kita rasakan. Dan kalau udah seperti itu, kadang kita sebagai manusia tuh ngerasa kayak, kenapa ya hidupnya dia kok jauh lebih beruntung daripada hidupku? Suka gitu nggak? Nggak boleh ya. Suka seperti itu tuh nggak boleh. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Diri kamu ya diri kamu. Ya kalaupun emang saat ini keadaan itu kamu lagi capek banget dan rasanya kayak udah gak kuat gitu, pengen nyerah aja, gak boleh berbicara seperti itu. Secapek apapun kamu, menyerah bukanlah solusi terbaik. Jangan nyerah dulu ya. Aku tahu hidup kamu tuh pasti capek banget rasanya. Aku juga tahu gimana kerasnya kamu berjuang setiap hari. Gimana susahnya kamu bertahan seorang diri. Gimana rumitnya kamu menghadapi semuanya seorang diri. Gimananya kamu harus menghandle mood kamu sendiri. Semua pasti berat banget. Semua pasti capek banget. Kamu pikul seorang diri. Kamu rasakan seorang diri. Kamu bebanin seorang diri.
tanpa adanya orang lain yang tahu. Jangan nyerah dulu ya. Kamu tahu nggak? Memang hidup itu tuh kadang bikin kita tuh ngerasa bahagia-bahagia banget. Kadang ketika kita lagi bahagia, ya Tuhan memberikan kita rasa sakit. Kayak seolah-olah kita lagi ada di atas, terus dijatuhin gitu aja. Kamu harus tahu, kalau hidup itu rahasia, misteri, semua gak bisa ditebak. Gimananya hidup kamu saat ini, belum tentu gimananya kehidupan kamu di masa yang akan datang. Atau justru kehidupan kamu saat ini akan jauh lebih berbeda dengan kehidupan kamu di masa yang akan datang. Semua kan gak ada yang tahu. Dan kalaupun emang kamu ngerasa kamu lagi dikasih ujian yang berat banget, kamu ngerasa bahwa hidup kamu gak seberuntung orang lain, dan kamu udah ngelakuin semuanya semampu kamu, sebisa kamu, terus kamu merasa bahwa ya kamu udah berjuang terus, kamu udah memberikan effort untuk diri kamu terus, tapi kayak semua tuh gak ada hasilnya gitu loh. Ibarat tuh semua kayak ya seperti ini aja, gak ada perubahan. Terus kamu ngerasa kok kamu tuh udah deh nyerah aja, gak usah berjuang lagi. Atau pikiran-pikiran jelek itu selalu aja muncul kan, kalau misalnya kita dalam keadaan kurang baik seperti itu. Seperti yang di judul, aku mau bilang, jangan nyerah dulu ya. Ujian kamu hari ini adalah salah satu bentuk pendewasaan buat kamu. Ujian yang Tuhan berikan itu adalah salah satu ujian dimana sebenarnya Tuhan tuh tahu kamu tuh bisa, kamu kuat, bahumu kuat, kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Tuhan tuh gak akan meninggalkan kamu, Dia akan selalu ada buat kamu. Walaupun kadang semua terasa berat banget, tapi bukan berarti solusi yang kamu ambil yaitu dengan menyerah. Kamu tahu gak sih, justru dengan kamu berbicara seperti itu atau mengambil pilihan seperti itu yang nantinya kamu buat diri kamu tuh hancur. Kamu tuh udah hancur, kamu udah ada di titik down, terus kamu milih buat ya udah nyerah. Atau ibaratnya kayak mengakhiri semuanya yang dimana seharusnya ini tuh belum berakhir. Karena kehidupan tuh akan terus berjalan. Kita nggak akan mungkin stuck di sini kan? Kita nggak akan mungkin stuck di mana ya kita akan selalu merasakan hal seperti ini. Enggak. Karena nggak ada yang tahu ke depan nanti akan seperti apa. Ya walaupun baik itu kamu ataupun aku dan semuanya, kita tuh pasti punya kok permasalahan hidup. Kita pasti punya permasalahan di mana itu tidak diketahui oleh orang lain. Orang lain gak tahu gimana rumitnya kita, gimana hancurnya kita, gimana stresnya kita tuh orang lain gak tahu. Dan semakin dewasa ini, rasanya kayak enggan aja untuk bercerita. Lebih memilih kayak ya udah aja gitu, nutupin semuanya dari semua orang. Menutup diri agar orang lain tuh gak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri ini. Dan memilih untuk bersikap baik-baik aja adalah jalan terbaik daripada harus meladeni pertanyaan-pertanyaan yang dimana itu malah bikin stres. Kayak ya pasti banyak ya dari mereka yang bertanya kenapa. Dan itu rasanya kayak males banget buat cerita. Jadi lebih baik ya udah bersikap baik-baik aja, seolah emang gak terjadi apa-apa. Dan cukup diri ini aja yang tahu. Gak apa-apa. Memang terkadang kita pura-pura baik-baik aja tuh perlu ya. Tapi rasanya emang capek juga sih bohongi diri sendiri. Rasanya harus terus-menerus membohongi diri sendiri di hadapan semua orang. Padahal aslinya ya aku tuh gak sebaik itu.
Tapi ya karena aku merasa bahwa dengan aku menyimpan semuanya seorang diri, ya aku merasa lebih aman aja. Tanpa aku perlu takut dihakimi ketika aku cerita. Gimana perasaan kamu saat ini? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Pasti capek banget ya. Kadang kalau misalnya sedih tuh, pengen banget sedih. Tapi rasanya kayak udah gak sanggup aja. Udah gak tahu apa sih yang disedihin gitu loh. Semua tuh udah terbiasa kayak ya udah aja gitu. Dan sekarang tuh kalau misalnya ditanya, aku tuh pengennya apa? Aku cuma pengen tenang, punya sabar yang luas, dan aku bisa melatih semuanya dengan baik. Pengen banget bilang ke Tuhan kalau aku tuh sebenarnya capek. Dan semua tuh gak bisa diungkapin, saking udah banyak rasa capek dan sakit. Ini mana semua tuh aku tahan seorang diri. Rasanya capek banget. Pengen banget bilang nyerah, tapi itu ada kalimat bagi orang-orang yang lemah. Ini tuh belum berakhir loh, kenapa harus nyerah? Aku pernah ada di titik dimana aku down banget. Aku pernah ada di titik dimana aku kecewa sama keadaan, kehilangan seseorang, dan seketika seolah tuh semuanya hancur. Aku pernah merasa di titik dimana aku gak kuat. Aku rasa aku gak sanggup menangani semuanya seorang diri. Aku udah terlalu capek memendam semuanya seorang diri. Aku udah terlalu capek rasanya tuh ya berpura-pura baik-baik aja di hadapan semua orang. Tapi aku selalu nerapin prinsip ke diri aku. Hei diriku, gak boleh nyerah ya. Jangan nyerah dulu. Perjalanan tuh masih panjang. Untuk apa kita menyerah saat ini? Menyerah adalah salah satu kalimat yang dimana itu kalimat yang bikin diri kita tuh akan hancur. Gak boleh nyerah, berjuang lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Dan itu yang selalu aku terapin ke diri aku, walaupun ketika aku bilang itu ke diri aku sendiri rasanya berat banget dan rasanya gak kuat banget. Pengen banget bilang, aku capek, tapi ya buat apa? Cukup diri sendiri aja ngerasain. Kalau dibilang sedih ya sedih. Kamu ngerasa gak sih? Kamu pernah ada di titik dimana kamu capek banget, terus kamu mencoba untuk menguatkan diri kamu sebisa kamu, semampu kamu, dan tiba-tiba tanpa tersadar air mata itu keluar. Kayak seolah ia menjadi bukti dimana mulut dan keadaan kamu tuh gak sanggup untuk diutarain. Dan kalaupun kamu tanya, sebenarnya aku ini bukan seseorang yang dimana aku tuh orangnya tuh terlalu hidup bahagia. Litek. Kalau misal kamu tanya, kayak kehidupan aku pasti bahagia terus. Enggak kok. Pasti kehidupan aku tuh banyak permasalahannya, makanya podcastnya tuh tentang motivasi. Enggak juga. Tahu nggak? Kenapa aku tuh lebih suka membahas tentang kehidupan daripada percintaan? Kenapa aku lebih suka memberikan kalian tuh motivasi dan dorongan? Karena buat aku, semua tuh bukan tentang galau aja. Semua bukan tentang sedih aja. Dan semua juga bukan tentang kebahagiaan aja. Memang semua itu tuh akan terbagi-bagi dalam kehidupan kita. Dan aku lebih senang memberikan kalian motivasi karena aku tahu kalian tuh pasti susah banget kan mencari seseorang yang bisa mengerti.
pasti kalian tuh kesulitan kan menemukan rumah terbaik kalian untuk sekedar pulang, bercerita, dan berkeluh kesah. Jangankan mempunyai rumah, sekedar mempunyai seseorang yang dia tahu apa yang sedang kamu rasakan, itu tuh gak mudah untuk mencari orang tersebut. Aku tahu kok, kehidupan kamu tuh udah berat banget. Seringkali kan kamu bilang capek ke diri kamu sendiri, tapi kamu gak punya dorongan dimana untuk diri kamu tuh bangkit. Ya sebenarnya peran utamanya itu diri sendiri, tapi kamu butuh seseorang untuk membantu kamu, ya enggak? Dan balik lagi, kalau misal kamu tanya kayak, aku pernah nggak hampir ingin menyerah? Ada di titik down, aku pernah kok. Aku pernah, dan aku udah melewati banyak hal. Bukan berarti aku pengalaman, enggak. Cuman dari berbagai banyaknya hal yang udah aku lewati, aku selalu nerapin prinsip ke diri aku dengan, ayo, kita tuh harus semangat, kita harus bangkit, jangan nyerah dulu, sabar ya, kuat-kuat ya, sehat-sehat ya, ayo semangat lagi. Ini bukan kali pertama kan seperti ini. Kalau emang hari ini lagi gagal, hari ini lagi sedih, dan hari ini lagi kacau, coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Gak usah kayak kamu bilang kamu gak bisa. Perlahan-lahan kamu bisa kok. Pelan-pelan aja. Karena dengan kita berdamai dengan diri sendiri, itu impactnya ke semuanya. Perlahan-lahan kita akan terbiasa. Dan kita akan bisa dimana ketika terjadi apa-apa sama diri sendiri, kita bisa menanganinya. Dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan buat kamu, aku emang gak tahu. Aku emang gak bisa ada buat kalian di sana. Aku gak bisa dengerin cerita kalian. Aku gak bisa dengerin keluh kesah kalian setiap harinya tuh sepertinya ada cerita apa sih hari ini. Aku emang gak bisa. Tapi sebisa mungkin aku membawakan konten yang emang itu related banget dan bisa ngena ke hati kalian. Aku cuma mau bilang, di usia kamu saat ini pasti banyak banget. Dan suatu saat nanti, ke depannya, kamu akan banyak menemukan hal-hal baru dalam hidup kamu. Kamu akan banyak melewati hal-hal sulit dalam hidup kamu. Dan aku cuma mau berpesan, ketika kamu terjatuh, ketika kamu sedih, ketika kamu down, ketika kamu kecewa, kehilangan, dan kamu ngerasa bahwa iya, kamu gak seberuntung orang lain, ingat satu hal ini. Jangan nyerah dulu ya. Bertahan, berjuang, pertahanin kuatnya kamu saat ini. Buktiin kalau kamu tuh bisa. Kamu mampu dan kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Kamu gak perlu takut. Kamu gak perlu ngerasa kalau kamu tuh gak bisa. Kamu gak boleh insecure. Kamu harus percaya diri. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Ya. Kalaupun emang Tuhan lagi memberikan kamu ujian, tandanya kamu kuat, bahumu kuat. Dan kalaupun kamu sedih dan kamu ngerasa, buat apa sih nangis? Nangis tandanya lemah. Enggak, kamu gak lemah. Kamu itu udah terlalu capek menahan semuanya seorang diri. Dan sekarang, mulut kamu gak lagi mampu bisa berbicara tentang diri kamu saat ini. Dan hanya air mata lah yang bisa mengungkapkan semuanya tentang apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Hai manusia hebat, aku tahu mungkin emang saat ini hidup kamu tuh lagi banyak ujian, entah kehilangan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kurangin overthinkingnya ya. Jangan mikir kalau kamu ingin mengakhiri semuanya. Aku juga selalu nerapin prinsip ke diri aku seperti itu. Jangan hanya aku aja, kamu juga. Kamu harus nerapin prinsip ke diri kamu buat ketika terjadi apa-apa sama diri kamu, walaupun itu berat, karena kita gak akan pernah tahu ujian apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. So intinya, jangan nyerah dulu.
Buktiin kalau kamu tuh bisa. Hingga titik darah dimana kamu ngerasa itu udah titik dimana kamu udah mengorbankan semuanya. Ya, Tuhan tuh tahu kok mana manusia yang kuat, mana manusia yang hebat, dan kamu salah satunya. Jangan nyerah dulu ya, pertahanin kuatnya kamu saat ini. Karena kamu juga gak akan tahu hadiah apa yang nanti akan Tuhan berikan di balik perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini yang udah kamu lakukan. Belajar untuk sabar, ikhlas, dan menerima. Ya, jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu menekan diri kamu. Jangan terlalu nguras tenaga dan pikiran kamu. Kasihan diri kamu. Diri kamu juga perlu kamu istirahatkan. Perlu kamu kasih ruang untuk sekedar rileks sebentar. Kita semua pasti bisa kok melewati semuanya dengan baik. Dan aku akan selalu ada buat kamu di setiap podcast yang aku bawakan. Dan semoga dengan adanya podcast aku tuh bisa menjadi teman ketika malam hari tiba. Aku seneng banget ngeliat respon dari kalian yang dimana kalian se-excited itu dengar podcast aku. Dan makasih banyak banget ya udah suka dan selalu support. Aku tuh seneng banget karena tujuan aku bikin podcast itu, kenapa podcast aku tuh namanya teman tidur. Itu karena aku ingin menjadi teman ketika malam hari tiba, ataupun ketika kalian sebelum terlelap kalian mendengarkan konten aku, dan ya aku harap itu bisa ngena ke perasaan kalian dan bisa menjadi teman ketika kalian tuh sedang merasa sedih, kesepian, kesendirian. Aku seneng banget karena yang aku tahu semakin kita dewasa itu circle pertemanan kita tuh semakin sedikit, dan yang ada hanyalah diri kita sendiri. Semua kita lalui sendiri, berjuang sendiri, ya berdebat dengan isi kepala sendiri, semua dilakuin sendiri. Pasti kita akan banyak merasakan hal-hal yang kesepian dalam hidup. Karena semua udah kita jalani sendiri tanpa adanya orang lain yang tahu. Maka dari itu, aku seneng banget. Kenapa? Karena di setiap podcast yang aku bawakan, aku bisa menjadi teman terbaik kalian. Semoga kalian gak akan bosan ya. Dan makasih karena udah selalu dengerin episode podcast teman tidur. Aku juga mau ngingetin juga, jangan lupa untuk support aku juga di Spotify. Dengerin episode-episode lain yang tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevi_ dan @aprildevi_2. Kamu juga bisa berbagi cerita di sana. Dan aku seneng banget karena bisa sedekat itu sama kalian semua. So, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik aja. Dan semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Aku seneng banget. Dan I'm so happy. Aku seneng banget. Aku bahagia banget punya kalian semua. Kalian baik-baik aja di sana. Jangan nyerah dulu ya. Kamu bisa kok melatih semuanya dengan baik. You can do it. Kamu hebat, kamu bisa, dan kamu mampu. Bahwa kamu kuat, kamu bisa. Semangat ya. Dapat salam dari aku, dari seseorang yang akan selalu ada buat kamu di setiap podcast yang ia bawakan. Dan aku juga mau bilang lagi satu hal. Cintai diri kamu, sayangi diri kamu, dan jangan terlalu nekan diri kamu. Oke? Jangan jahat sama diri sendiri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.